Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa MNC TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan seringnya bersyukur kepada Allah, Allah memberikan banyak manfaat, banyak kenikmatan, kebahagiaan buat kita. Salawat bersalam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa MNC TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah maksud baik, hasil belum tentu baik. Ini adalah tema yang sangat luar biasa dan kekinian, dan hampir dari mulai zaman dulu sampai sekarang tema ini sangat relevan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan suatu kebaikan, tapi kadang-kadang hasilnya tidak baik. Contoh, saat kita bersedekah, baik tidak? Tentu baik. Sholat malam, baik atau tidak? Baik. Sangat baik. Kemudian puasa sunnah, baik atau tidak? Baik. Oke, sedekah jariyah, ibadah haji, ibadah umroh, semuanya itu adalah hal yang baik. Membaca Al-Quran baik, menjadi imam dengan suara yang bagus itu adalah baik. Tetapi sedikit saja ketika hati, di dalam hati ini tersirat sedikit rasa ria, rasa sombong, merasa bahwa ini adalah karena saya, ini adalah karena bantuan saya, sombong, maka akhirnya apa yang terjadi? Amalannya di hadapan Allah tidak baik. Artinya sangat jadi nol. Maka mulai hari ini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, solusinya supaya apa yang kita lakukan baik, luruskan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Maka berhati-hatilah pada saat kita melakukan kebaikan, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingin dipuji. Saya sudah menyumbang masjid ini masjid ini nggak ada kalau nggak ada saya. Semuanya hancur. Maka nanti di akhirat akan ada orang-orang yang meminta kepada Allah, ya Allah, aku dulu di muka bumi sudah melakukan kebaikan. Mana sekarang ganjarannya untukku? Mana surga yang kau janjikan? Tapi Allah mengatakan, bukankah dulu kamu membangun masjid karena ingin disebut namamu Haji Asep, Haji Bobi, dan lain sebagainya. Maka akhirnya sia-sia. Nah, maka dari itu para pemirsa, sekali lagi luruskan niat ketika kita melakukan yang baik supaya hasilnya baik. Lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kebaikan bermaksud baik, tetapi hati kita tidak lillahi ta'ala, maka hasilnya tidak baik. Mungkin di dunia benar akan mengandung kebaikan, tetapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mari kita luruskan niat kita semata-mata hidup, kehidupan sosial kita, menolong kita, ibadah kita, semuanya tidak ada yang lain kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz Asep duduk dulu. Ya pemirsa, setia Asiramal Kolbu dimanapun berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Bobi Maulana, Pak Ustadz Danu, juga Pak Ustadz tamu kita Pak Ustadz Asep Hidayat bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Balai kalau bukan di Siramal Kolbu. Sejukan hati. Alhamdulillah. Tema kita adalah maksud baik, hasil belum tentu baik. Ya, ini nanti tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan sedikit bahwa ini lebih kepada niat. Ya, niatnya perbuatan baik, niatnya itu tapi ada sedikit kesombongan dan ria. Hasilnya belum tentu baik ya, sesuai dengan prasangka kita. Masih dengan tema kita pagi hari ini, maksud baik, hasil belum tentu baik. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Asep Hidayat, sekarang dari Pak Ustadz Danu. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita bagus, udah dibuka dengan Ustadz Asep Hidayat. Maksud baik, hasilnya belum tentu baik. Memang sih. Jadi kita harus memahami sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu beda dengan sifat kita sebagai manusia.
Kalau sifat manusia itu yang diinginkan itu kan sehariannya itu kan nafsu. Ingin menguasai barang, ingin menguasai seseorang, ingin kalau berdoa dikabulkan, itu sifat manusia. Saya banget itu. Jadi kalau sudah masuk TV sekali dua kali, di dalam hati dan otaknya itu, wah nanti saya ini, kemudian saya akan sukses. Dan begitulah manusia. Itu sifat manusia. Nah, yang harus kita ketahui adalah satu, innamal a'malu binniyat. Ya, jadi sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi niatnya kita untuk apa? Kalau Allah itu mengajarkan, nah ini hadisnya tadi ceritakan, sesuatu yang akan kita kerjakan tergantung niatnya. Kalau istilahnya Allah itu juga menceritakan bagaimana kita itu niatnya karena Allah. Kan ini nanti akan klop. Sudah diceritakan oleh Ustadz Asep tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, kita harus paham ayat ini itu harus diresapi. Jangan hanya loh saya semua ibadah saya lillahi ta'ala. Loh lillahi ta'ala itu bisa di mulut. Tapi aplikasinya belum tentu. Seseorang itu bisa bilang sayang sama istrinya. Di luar itu bisa sayang sama yang lain. Nah, itu Bu. Sayang-sayang gitu. Iya, orang, bukan kita ya. Iya, orang. Orang. Jadi yang seperti itu banyak. Nah, maksudnya itu yang sayang sama istri karena Allah itu yang mana? Ya memang nggak ada sesuatu di luar. Nah, ini sayang sama istri karena Allah Ta'ala. Sama, sholat itu lillahi ta'ala yang bagaimana? Nah, sholat yang lillahi ta'ala, kemudian kayak ibadah lillahi ta'ala, ini benar-benar tidak ada keinginan kecuali mencari ridha Allah. Tidak ada sholat itu untuk apa? Biar kaya, biar ini, biar itu, biar secara duniawi. Bukan itu. Allah tidak perlu disentuh dengan yang seperti itu. Nah, yang seperti itu duniawi itu nanti Allah yang akan memberikan. Makanya istilahnya sesuatu yang kita maksudkan itu baik, kemudian kita mencoba untuk ibadah juga baik, hasilnya belum tentu baik secara duniawi. Bisa aja hasilnya kita merasa ini nggak cocok dengan saya, tapi itu dunia. Sebenarnya maksud Allah Ta'ala adalah ya hasil itulah yang paling cocok untuk di dunia itu. Karena biar tidak imannya rusak, karena biar tidak ibadahnya rusak, karena biar seperti itu. Nah, ingin harta yang banyak nggak bisa. Setiap orang itu ingin harta yang banyak dengan membaca surat ini nggak seperti itu. Itu memaksa Allah. Tetapi kenyataannya, ayo kita buka. Di antara orang yang seperti itu, berapa orang yang berhasil, berapa yang tidak? Karena Allah tidak. Tapi apakah orang yang berhasil itu karena bacaan itu? Saya berani jawab, bukan itu. Karena Allah mau memberi. Nah, memberi nanti dibuka. Memberi Allah ridho sama memberi Allah itu memberikan seperti diluluh, istijrat. Nah, orang nggak akan tahu yang seperti itu. Yang benar-benar Allah ridho itu bagaimana? Dia akan terselamatkan, imannya bagus, tidak emosional, tidak sombong, tidak ini sehari-hari normal. Ikhtiarnya bagus, dia tunduk pada perintah Allah Ta'ala, hatinya juga pada Allah. Nah, kalau istijrat, dia sehari-hari juga sombong, walaupun sholat. Dia sombong, kata-katanya juga nggak karu-karuan, emosional dan sebagainya. Tapi kok dia malah lebih banyak rezekinya? Nah, itu istijrat. Nggak perlu istijrat itu pada orang-orang yang non-muslim. Orang muslim pun sama. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa sesuatu yang kadang-kadang tidak menyenangkan kita sebenarnya itulah yang harus kita imani. Saya bilang itu yang harus kita imani. Kita terima, kita imani bahwa ini yang terbaik untuk kita. Sehingga dengan terbaik untuk kita tetap husnudzon pada Allah Ta'ala sehingga itu hanya menjadi ujian. Langkah ke depannya kita tidak tahu menjadi ujian. Nah, mudah-mudahan kita pahami yang tetap kita kerjakan di dunia adalah lillahi ta'ala, tidak ada keinginan. Kalau ingin dunia, ikhtiar. Ikhtiar pun dengan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Walaupun agak pusing-pusing, mudah-mudahan kalau rambutnya pada rontok, saya minta maaf. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Alhamdulillah. Apapun yang kita niatkan semuanya lillahi ta'ala. Sehingga apapun hasilnya kita serahkan lagi kepada Allah. Mudah-mudahan itu yang terbaik dari Allah untuk kita ke depannya ya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Asep, Pak Ustadz Danu, terima kasih. Pemirsa, setelah satu ini kita akan menghadirkan narasumber yang pertama. Setelah itu kita akan menghadirkan narasumber yang kedua. Tadi Bobi sudah kasih clue untuk narasumber pertama, sekarang narasumber yang kedua ya. Narasumber yang kedua ini seorang wanita
Dari tubuhnya pernah keluar bubuk genteng dan seng serta benda-benda tajam, ya Allah. Lalu sering ada pecahan beling di makanannya. Ini seperti apa nanti pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukan Hati.